Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olivia Chelsea. Di video kali ini yaitu membahas tentang create, view, dan edit file. Dan yang akan kita pelajari itu yang pertama stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua apa itu Vim. Yang ketiga edit file dengan Vim. Yang keempat edit file dengan Nano. Yang kelima perintah more dan less. Yang keenam, perintah head dan tail. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu stdin, stdout, dan stdr. Jadi ini gambarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan stdin atau standar input. Stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Misal saya menjalankan perintah dasar seperti ls, rm, mv, dan cd. Jadi itu adalah perintah input, lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Kemudian yang kedua mengenai stdout, itu standar output. Output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input. Misal saya menginputkan perintah atau komen ls. Karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Selanjutnya stdr atau error. Saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error. Misal saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt, maka itu akan menampilkan error karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Kemudian saya ls. Nah, hasil dari ls ini adalah outputnya. Contoh, saya akan mencoba buat suatu file touch contoh .txt ls sudah ada. Kita coba cd / contoh .txt, maka itu akan error karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu direktori. Nah, itu adalah stdr atau errornya. Tapi gimana kalau ingin menyimpan outputnya dalam suatu file? Misal hasil dari ls ini akan disimpan dalam suatu file. Misal saya ls dan hasil dari ls ini akan disimpan dalam suatu file. Caranya ls tanda lebih dari, saya akan menyimpan outputnya di show.txt. Ini saya akan membuat show.txt. Maka kita akan menginputkan ls. ls adalah perintah untuk menampilkan isi, jadi isi adalah outputnya. Dan itu akan disimpan di show.txt. Walaupun belum buat lagi, maka itu akan otomatis terbuat show.txt ini. Dan di dalam show.txt ini terdapat output dari ls yaitu tampilan ini. Perintah untuk melihat show itu cat show.txt.
Maka di dalamnya ada output, yaitu ini. Ini kita clear. Selanjutnya, mencoba untuk membuat suatu direktori. Ini saya akan membuat direktori test2. Dan saya akan membuat suatu file di dalam direktori test2-nya dengan touch. test2 /isi test2.txt. Enter. Lalu ls test2. Oke, di dalam test2 ini ada file isi test2.txt. Kemudian saya akan menampilkan output dari test2 ini di dalam show.txt. Yang tadi dengan ls test2 lebih dari, saya akan menempatkan di show.txt. ls test2 dan akan ditampilkan outputnya di dalam show.txt. Saya akan lihat show-nya, chat show.txt. Maka di dalam show ini terdapat outputnya dari ls test2, yaitu isi dari test2. Lalu gimana nih output yang sebelumnya itu hilang? Itu maka akan tertimpa kalau kita sudah menambahkan output baru lagi. Dan biar output yang sebelum-sebelumnya nggak ikut tertimpa, saya akan ls tanda lebih dari, kemudian menyimpannya di show.txt. Lalu chat show.txt. Ini sudah menampilkan output dari ls, dan saya akan menyimpan output dari ls di dalam show. Caranya biar tidak tertimpa lagi, itu ls test2 masukkan inputnya, lalu tanda lebih dari itu, ada 2. Saya akan masukkannya di show.txt. Kita lihat chat show.txt. Nah, lihat input dari ls biasa atau ls sebelumnya itu masih ada, dan output dari ls test2-nya itu juga ada, jadi itu nggak akan tertimpa. Selanjutnya yaitu mengenai pengenalan Vim. Apa itu Vim? Vim adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file. Misalkan tadi saya buat file yang berbasis teks atau yang .txt. Nah, dari file itu kita belum coba untuk memodifikasi, menambahkan, mengedit sesuatu di dalam file tersebut. Dan dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit, atau menambahkan sesuatu dari isi file tersebut. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Vim. Pertama-tama kita akan menginstal Vim dulu. Kita masuk ke home directory root dengan su min. Lalu kita ketikkan perintah apt get install
Vim. Kemudian Y. Nah, pada proses penginstalan Vim, kita disuruh memasukkan drive dulu. Caranya kita klik drive, lalu pilih optical drive, lalu kita centang ISO yang kita gunakan. Seperti ini. Saya menggunakan Debian versi 12. Klik saja. Klik sampai muncul tanda seperti ini. Tanda centang ini. Lalu kita enter. Exit. Oke, saya sudah di user biasa. Ini kita clear dulu. Kemudian ketikkan perintah V, kemudian tab. Di sini sudah muncul Vim-nya. Sebelumnya nggak ada Vim, hanya ada V doang. V adalah model lamanya dari Vim, dan Vim adalah model terbarunya. Karena itu tadi kita sudah menginstal Vim, jadi Vim-nya sudah ada. Yang ketiga yaitu edit file dengan Vim. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan atau mengedit atau juga menambahkan sesuatu di dalam filenya. Ini saya buat suatu file dengan nama coba.txt ls. Nah, sudah muncul. Kita lihat di dalam file coba.txt ada apa saja dengan cat coba.txt. Tidak ada ya, karena belum menambahkan atau mengedit atau apapun di dalam file coba.txt itu. Dan dengan Vim itu kita mencoba untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file ini. Caranya itu Vim, kemudian masukkan nama filenya. Di sini kita tidak akan bisa langsung untuk mengedit atau menambahkan huruf atau kalimat apapun, karena kita belum masuk ke mode insert. Jadi kalau kita ingin mengedit atau menambahkan kata-kata di dalam filenya, kita bisa masuk ke mode insert dulu, yaitu klik tombol I pada keyboard, maka sudah muncul insert, dan disinilah kita bisa mulai mengetikkan sesuatu. Misal halo 1, halo 2, halo 3. Cara mengesave-nya kita keluar dulu dari mode insert-nya. Caranya kita bisa klik tombol escape pada keyboard atau tulisannya ESC. Ini sudah keluar, dan cara untuk nge-save-nya kita ketikkan tanda titik 2, kemudian V. Tapi kalau ingin keluar juga bisa tambahkan huruf Q, yaitu save dan wait atau keluar. Kita lihat chat coba.txt. Nah, maka di dalamnya sudah ada tulisannya yang kita buat, yaitu halo 1, halo 2, halo 3. Lalu misal kita lagi mengedit file dan kita nggak ingin mengesave, kita ingin keluar saja. Kita bisa coba Vim, coba.txt, masuk ke mode insert, kita tambahkan halo 4. Kemudian kita escape, keluar dari insert. Dan gimana caranya kalau kita nggak ingin mengesave?
dari hasil pengeditan tadi, tapi kita hanya ingin keluar itu menggunakan tanda titik 2, key, enter. Itu nggak berhasil, tapi menggunakan titik 2, key, tambahkan tanda seru. Jadi kalau kita ingin save keluar, itu W key tanpa tanda seru. Tapi kalau hanya ingin keluar tanpa save, itu dengan key tanda seru. Kita lihat chat, coba .txt. Maka halaman 4 itu nggak ada, karena tadi kita nggak nge-save. Lalu yang keempat, yaitu edit file dengan Nano. Jadi Nano ini lebih simpel dibandingkan dengan Vim. Nano ini tidak perlu masuk ke mode insert atau escape dulu. Kalau kita mengedit file, itu bisa langsung mengedit. Ini saya ls dulu. Dan saya akan coba buat olive.txt dengan perintah nano. Nano olive.txt. Ini perintah sama dengan Vim. Jika olive.txt ini sudah ada, maka akan mengedit. Tapi jika belum, maka akan membuat sekaligus mengedit. Nah, di sini tinggal ketikkan apapun. Misal nct 1, nct 2, nct 3. Untuk nge-save dan keluar bisa pakai ctrl x plus y. Enter. Kita lihat chat olive.txt. Ini muncul yang sudah kita buat tadi. Dan saya akan coba mengeditnya. Misal saya tambahkan nct 4. Untuk sekedar nge-save, itu bisa pakai ctrl o. Kita lihat. Nah, sekarang sudah ada nct 4 yang barusan kita edit. Selanjutnya yang keempat, perintah more dan less. Ini saya sudah masuk ke rootnya. Ini saya akan menjalankan suatu perintah, yaitu chat /var /log /bot .log. Jadi saya akan melihat isi dari file bot.log ini, di mana filenya berada di dalam log dan log ini berada di dalam var. Bisa dilihat jika kita gunakan chat, itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya. Tapi itu tetap memperlihatkan semua halamannya. Kalau kita ingin lihat halaman awalnya, itu bisa scroll ke atas. Jadi ini adalah informasi booting saat kita menjalankan Debian servernya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kegunaan more dan less. Misal saya ganti chat ini dengan more. Bisa dilihat kalau menggunakan more itu akan menampilkan bagian halaman paling atas dari inputnya. Lalu gimana caranya melihat berikutnya lagi? Kalau chat tadi bisa dengan scroll untuk melihat halaman atas, sedangkan more itu dari halaman paling atas ingin melihat ke bawah. Caranya itu ada dua. Pertama, bisa menggunakan spasi, kedua bisa menggunakan enter. Oke, kita bisa klik spasi. Kita akan langsung mengganti seluruh halaman. Kalian lihat yang paling atas, maka semua halaman itu berubah ke halaman yang baru atau halaman selanjutnya. Tapi gimana kalau menggunakan enter? Jadi kalau menggunakan enter hanya menampilkan satu baris setelahnya saja. Maka itu akan menampilkan output satu baris saja. Kita bisa keluar dengan klik huruf key. Lalu bagaimana kalau menggunakan less? Ini saya ganti
more jadi less. Jadi hampir sama dengan yang tadi, dimana kalau menggunakan enter hanya akan menampilkan satu baris saja. Jika kita menggunakan spasi, maka seluruh halaman terganti ke halaman yang baru. Yang terakhir yaitu mengenai perintah head dan tail. Jadi kan kita menggunakan perintah chat, kemudian var log /bot.log untuk melihat isinya kalau di chat. Itu kan menampilkan halaman paling bawah atau akhir, tetapi ini tetap menampilkan seluruhnya. Dengan cara kita bisa scroll ke atas untuk melihat halaman atau bagian paling awal. Lalu gimana nih tentang penggunaan head dan tail? Head adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja, atau halaman paling awal. Sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output. Misal, less kita ganti dengan head. Nah, head ini adalah menampilkan halaman awal saja. Jadi kan kalau tadi kita menggunakan chat, more atau less itu menampilkan keseluruhan, seperti tadi dengan chat. Untuk melihat keseluruhan file di atasnya, itu bisa menggunakan scroll. Kalau more dan less untuk melihat file di bawahnya atau file selanjutnya, itu dengan spasi atau enter. Beda dengan head. Head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja. Kemudian saya akan coba dengan tail. Ini head saya ganti tail. Itu akan menampilkan sisi akhirnya saja. Selain itu kita bisa request yang kita ingin melihat beberapa baris saja. Misal saya menjalankan perintah head min n 5. Jadi saya hanya akan meminta 5 baris saja. Saya akan ditampilkan di halaman awal karena kita menggunakan head ini. Lihat, ini hanya ada 5 baris saja. Jadi hanya akan menampilkan 5 baris pada sisi awalnya saja. Kita akan coba yang tailnya. Tail min l. Saya akan menampilkan 7 saja. Nah, lihat, ini hanya menampilkan 7 baris dari halaman paling akhir. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.